kita juga akan berbincang. Sekarang kita sudah bersama Dr. Walid Fares, pakar kebijakan luar negeri dan penulis buku Iran, Republik Imperialis dan Kebijakan Amerika Serikat. Dr. Fares, terima kasih sudah bersama kami di i24 News hari ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Baik, kita sudah membahas situasi terkini dari gencatan senjata sementara. Meskipun begitu, tapi pertanyaan besarnya adalah apakah Iran dan Hizbullah mencoba mengaitkan gencatan senjata ini dengan apa yang kita lihat di front utara? Pada akhirnya, apa arti gencatan senjata ini bagi jaringan proksi Iran seperti Hizbullah? Saya menulis tentang hal ini di Independen hanya 2 hari yang lalu, dan pertanyaan besarnya masih terus berlanjut. Hizbullah adalah instrumen terbesar dan juga yang paling strategis bagi rezim Islam, kebetulan berada di Lebanon, kebetulan berada di pesisir Mediterania Timur, semua itu sangat penting. Tetapi Hizbullah juga berada di perbatasan utara Israel, jelas. Dengan kemampuan strategis, memang mereka kehilangan banyak misil, namun tetap mampu menyerang Israel secara langsung ke wilayah permukiman sipil mereka. Namun di dalam Lebanon ada sebuah keseimbangan yang terus berubah, tetapi belum cukup berubah. Dan keseimbangan itu adalah bahwa Israel memberikan tekanan besar pada basis pendukung Hizbullah di selatan. Dan kita telah melihat semua migrasi ini, migrasi internal yang terjadi, dan juga banyak tekanan di pinggiran selatan, seperti hari ini, beberapa jam yang lalu. Tapi sebenarnya yang belum berubah di dalam Lebanon adalah posisi pemerintah Lebanon. Meskipun ada pernyataan di sana-sini, mereka belum mengambil keputusan untuk mengerahkan tentara Lebanon untuk melucuti senjata Hizbullah atau setidaknya membatasinya di dalam negeri. Itulah perubahan utamanya. Iran sudah mengancam akan menutup Selat Hormuz, bahkan akan melanggar gencatan senjata sementara ini jika Lebanon dan Hizbullah tidak dilibatkan. Mengapa Iran begitu ngotot untuk memasukkan Hizbullah dalam setiap gencatan senjata? Apa yang hal ini tunjukkan tentang betapa pentingnya Hizbullah bagi strategi keseluruhan Iran saat ini? Tentu saja, maksud saya Hizbullah itu ibarat anak rezim tersebut, tergantung bagaimana Anda memandangnya. Kepemimpinan Hizbullah sudah terintegrasi. Maksud saya, Sekretaris Jenderal Hizbullah selama beberapa dekade telah terintegrasi ke dalam komando tertinggi rezim Islam di Iran. Jadi ini mungkin tidak seperti Houthi, bahkan lebih baik daripada Houthi. Hizbullah juga memiliki komando dan kendali. Pertama-tama, mereka memiliki perbatasan fisik dengan Israel. Itu adalah kartu truf besar bagi rezim Iran. Tapi yang kedua dan lebih dari itu, mereka memiliki jaringan terorisme global di seluruh dunia yang dikendalikan oleh Hizbullah dan kemudian secara strategis dikendalikan dari Teheran oleh IRGC. Jadi kehilangan Hizbullah bukanlah hal kecil. Itu hampir seperti kehilangan setengah dari rezim di Iran dalam hal kemampuan teroris. Jadi itulah mengapa mereka melakukannya, dan itu mengejutkan banyak orang yang tidak mengerti, tapi itulah sebabnya rezim mereka menjadikan Hizbullah sebagai syarat tersendiri. Mereka tidak mengaitkannya dengan komponen lain di kawasan ini selain Hizbullah. Dan yang mereka pikir mungkin terjadi adalah bahwa di Lebanon, Israel adalah pelaku aktor utama di lapangan. Jadi ini adalah tekanan dari rezim terhadap pemerintahan Trump agar pada akhirnya menekan pemerintahan Netanyahu atau pemerintah Israel untuk tidak melanjutkan di lapangan. Mereka adalah satu-satunya yang bisa melanjutkan dan mengubahnya. Sejauh ini kita tahu bahwa itu belum berubah. Pemerintah Israel belum mengambil keputusan itu. Mungkin mereka juga tidak akan mengambil keputusan seperti itu. Dan itulah yang diinginkan rezim di Iran agar Aretika Series ubah di Lebanon. Dr. Fares, tetaplah bersama saya ya, karena saya akan memberikan pembaruan singkat dari koresponden senior Timur Tengah kami, Ariel Ostran. Ariel, saat kita membicarakan apa yang terjadi di Lebanon, kami memang punya beberapa pembaruan di sana. Apa yang bisa kamu bagikan? Ya. Jadi kita sedang membicarakan beberapa serangan udara yang menargetkan Beirut, terutama di wilayah pinggiran selatan. Dan IDF mengonfirmasi bahwa beberapa saat yang lalu, mereka menyerang seorang komandan Hizbullah di Beirut. Tidak menyebutkan siapa, tidak menyebutkan apakah mereka berhasil menyingkirkannya. Namun tingkat kerusakan di area-area yang terkena serangan ini sangat signifikan. Jadi kami berharap mendapatkan konfirmasi lebih lanjut dan detail mengenai identitas target serta keberhasilan upaya untuk menyingkirkannya. Baiklah Ariel, terima kasih atas pembaruannya. Dr. Fares, kembali ke Anda. Seperti yang kita lihat hari ini ada peningkatan aktivitas militer dari Israel. Apakah ada kekhawatiran bahwa Hizbullah bisa segera dikaitkan dengan gencatan senjata permanen dengan Iran, mengingat beberapa pembicaraan ini akan dimulai di Pakistan pada hari Jumat?
Apakah itu alasan mengapa IDF meningkatkan aktivitas militer secara khusus hari ini di tengah gencatan senjata dengan Iran? Secara logika, saya tidak tahu apa keputusan IDF atau pemerintah secara umum. Maksud saya, Anda jauh lebih tahu soal itu. Tapi secara logika, pemerintah Israel ingin mencapai sebanyak mungkin sebelum ada gencatan senjata formal yang benar-benar mencakup Lebanon. Keputusan untuk memasukkan hal itu ada di Washington. Artinya, Presiden Trump mungkin saja meminta sekutunya untuk berhenti sampai kesepakatan tercapai dengan Iran. Maksud saya, rezim Islam di Iran. Tapi orang-orang Israel sangat tahu bahwa situasinya sangat berbeda di sini. Di Iran, tidak ada pasukan Amerika di lapangan. Di Lebanon ada pasukan Israel yang sedang maju dan Hizbullah sangat dekat. Jadi mereka mungkin berpikir Israel sedang mempertimbangkan untuk mengeliminasi seorang tokoh senior. Bisa saja sekretaris jenderal seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya, sebelum mereka semua menyetujui gencatan senjata seperti yang diminta oleh Amerika Serikat jika itu terjadi. Tentu saja ini adalah perkembangan yang harus terus kita ikuti terkait situasi itu. Secara garis besar, selama 1,5 bulan terakhir, bahkan jika kita melihat adanya gencatan senjata dengan Iran saat ini, Israel dan Amerika Serikat telah sangat mengurangi kemampuan Iran. Bagaimana hal itu memengaruhi kemampuan Iran untuk mendukung dan mendanai Hizbullah serta proksi lainnya? Tidak sangat besar pengaruhnya. Maksud saya, banyak orang di DC hari ini sedang membahasnya, beberapa senang, beberapa tidak senang, tentang gencatan senjata sekarang. Kenapa sekarang dan bukan nanti? Ketika kita bisa menghilangkan lebih banyak kekuatan strategis negara itu. Itu ada di tangan presiden dan tim keamanan nasionalnya dan bisa didiskusikan. Tapi secara objektif, apa yang telah dilakukan Amerika Serikat dan Israel untuk membatasi, melemahkan, dan jelas-jelas mengalahkan rezim Islam secara strategis, artinya mereka tidak punya angkatan laut, tidak punya angkatan udara, sepenah dari ICBM mereka. Dan saya minta maaf jika ini tidak detail, tapi sebagai gantinya, rezim Islam di Iran tidak lagi mampu melakukan serangan besar-besaran. Mereka masih bisa menembakkan rudal, tapi mereka tidak punya kemampuan itu. Dan poin kedua yang paling penting menurut saya, setidaknya dari sudut pandang saya, mereka punya musuh yang sangat-sangat ganas, yaitu rakyat Iran. Mereka telah dibunuh, mereka telah ditindas hingga 50.000 orang. Tapi rakyat Iran tidak akan menerima kesepakatan apapun, sama sekali tidak. Dan mereka sudah memberitahu kita, termasuk diaspora Iran di sini, di Amerika Serikat. Dr. Walid Fares, senang sekali Anda bisa bersama kami di i24 News hari ini. Wawasan yang sangat menarik seperti biasa. Terima kasih. Terima kasih, Bu.